Ribet sih, banyak ibu-ibu yang komentar-komentar gitu. Ya ampun nak, bapakmu ganteng banget. Dan duit gue yang gue pakai tuh bener-bener gue pelit banget. Hemat sih lebih tepat. Gue orang Padang. You are so Padang. You are so Padang. Model paling sukses sesumbar berarti. Iya loh, bangga loh. Enggak lah se-Indonesia gue. Wis. Mimpi hantu gak pernah sih. Mimpi Hantu hantu. nggak pernah. Soalnya gue orangnya Islam banget. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama saya Boris Bokir. Para sobat kuy, kita pada hari ini kedatangan 3 orang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ada Fadli Faisal, ada Zara dan juga Hannah Malasan. Wow, ini wajah-wajah lama, kamera-kamera darling, majalah-majalah darling ya. Kalau dilihat-lihat, ya ampun, pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik sejak usia dini. Sejak usia dini loh. Kita kelihatan perbedaan umurnya ya. Jauh banget ya kayaknya. Ya karena kan Loncat-loncat. ada Zara, ya Iya, toh. mungkin. Iya. Beda generasi Zara paling lah. muda berarti nih. Aku paling muda, Kalau boleh tahu berapa umurnya? 17. Sama kamu umurnya berapa? Abangku, kok jadi nanyain ayah sih? Nanya aja pengen Gak tahu. usah. Oh, tahu tuh semua nama Bang Boris. Masa? Iya kayaknya. 40. Enggak. Six. Saya masih muda loh, Zara. Kelihatan sih ya, Saya kelihatan 35 loh. Iya. Ai, parah banget. 35 loh. Tapi udah punya anak juga sih memang. Nih, kalau dilihat-lihat bertiga ini kan sudah bekerja ataupun sudah ada di dunia showbiz ini, di dunia entertainment ini sejak muda. Hannah udah dari tahun 2006 kalau tidak salah. Iya betul, startnya sih. Startnya Walaupun kan? vakum dulu juga. Iya, 2006. Terus masuk Gadis Sampul ya? Iya. Gadis Sampul. Habis itu Fadli, dunia modeling. Iya, aku Sudah. dari 2016-2017 lah. Dunia modeling. Terus Zara, kamu awalnya nyanyi? Iya. Nyanyi? Yes. Kamu nggak JKT kan ya? Bukan. Karena ada Zara juga, terus nyanyi juga. Bukan. Oh, Bukan enggak. Zara yang Sekarang itu. nggak lagi ngambil S2 hukum, enggak ya? Enggak ya. Kalau Zara yang itu lagi ngambil S2 hukum. Nyanyi juga. Kalian itu memang pengen atau kepengenan orang tua kalian sih waktu itu? Kalau saya sih emang pengen nyari duit aja sih. Oke. Nah, waktu itu ngeliat. Sudah secara sadar kan? Iya, saya butuh soalnya. Kamu itu model. Dan waktu itu Fadli jalurnya model emang ya? Iya, waktu itu jadi awal-awal aku di Tanah Abang biasa jagain toko lah. Kalau orang Padang kan jagain toko, bapaknya disuruh kita setiap Sabtu, Minggu itu wajib banget. Ke toko, terus ketemu orang, Boy, segala macam. punya berapa kios? Nggak mungkin 2. Pasti lebih dari 4. Masih dua. Dulu. Masih 2. Waktu jaga sekarang. Terus sekarang kadang karena COVID berkurang malah. Oh, berkurang marah. Oke. Sebenarnya berkurang lagi. Iya, gitulah kehidupan guys. Oke. Jadi abang gue tuh sering banget dulu, almarhum sering banget storyin gue. Waktu jaga. Karena gue sering meterin segala macam Oke. bahan. Terus kayak ada temen dia, seorang manajer punya agensi gitu, nawarin gue, beli adek lu gini. Karena waktu itu gue masih kurus banget tuh. Oke. Model kan harus kurus kan. Berat gue masih 66 nih. Sekarang gimana? Berat gue udah 83 bro. Jauh banget. Di situ di DM lah segala macem. Terus akhirnya gue coba dateng ke tempat dia. Casting. Ini itu. Gue udah gak dateng ke tempat casting tuh biasanya casting iklan. Pede aja dulu. Jadi dari iklan, terus modeling gitu. Kalau zamannya Fadli, saingannya, kompetitornya, rebut-rebutan casting tuh ketika modeling siapa? Boleh disebutin nggak? Nggak ada sih gue kalau Kalau bisa. misalnya udah datang, ada dia lagi. Gitu. Nggak ada. Ada banget lagi. Nggak ada. Ada banget kan? Biasanya ada. Biasanya ada. Kalau aku tuh nggak ada ya. Kalau pas Karena selalu iklan. dapet ya. Oh, ini di posisi pemenang berarti. Itu, makanya Dia dia yang kayak- datang, orang-orang tuh yang, ya Fadli datang lagi. Iya, Gitu. mungkin emang bener itu soalnya. Sorry. Ya nggak apa-apa juga. Nggak, lebih kayak gue waktu itu awal datang pas di situ emang rada keselnya kadang pas casting ya, ada manajer-manajer yang tiba-tiba, tau gak sih lu masukin nama talent dulu, padahal talentnya belum datang. Belum datang. Iya. Itu nyebelin banget sih dulu. Iya. Lu datang masih sepi, tapi kenapa absen gue di 14 Iya, ya gitu ya? Jadi udah Nunggu- privilege. Iya, nunggu casting kan lama banget bro. Iya. Itu- Apalagi nunggu casting dari yang Belum tentu dapet iya lagi. belum Iya, tentu iya. iya sih belum tentu dapet juga. Bengong gitu dari gitu. yang fresh sampai yang lepek. Sampai lepek, naik Sampai motor. lepek, iya. Kalau Zara nyanyi emang ada turunan nyanyi kan dari keluarga? Emang my dad is in a band. Jadi emang aku dari kecil emang selalu bareng dia gitu. Dan di situ aku jadi influence untuk ikut nyanyi. Nama bandnya?
Apa nama bandnya? Sorry kalau aku tidak Apa tahu, nama maafkan bandnya? aku. Ungu. Ungu. Bapakmu yang mana? Hah? Bapakmu yang mana? Itu juga responku pertama. Bapak kamu yang mana? Enggak pas ya. Bukan. Karena nggak pernah diposting. Mm. Saya iya, gue follow kan di mana? Iya. Onci. Bukan. Bukan. Dikit lagi tuh. Dikit lagi. Oh, kalau ini jauh ya ke Opung Roman jauh ya. Bukan. Jauh ya. Jadi makin jauh ya. Jadi makin jauh ya. Jadi bokapnya Enggak. bapak-bapak gila-gila sneaker. Iya. Iya Iya kan? banget lagi. Iya. Ibunya di sini. Maaf. Enggak, masalah kita semua di supermotor relate. Iya relate. Di rumah tuh udah kayak toko sepatu. Iya. Tembok kalian tuh gak ada lukisan aja kan? Adanya akrilik sepatu kan? Yang nggak pernah dipakai itu. Gak pernah Jadi cuma dipakai. beli simpen. Nanti sekalinya gitu. pakai agak lama. Om juga Kemudian relate kan sebenarnya kan? kerak gitu ya Om juga lepas. relate kan? Iya, ya Karena udah lama lumayan dipakai. relate. Iya, oh gitu. Yes. Makanya dulu nyanyi. Mhm. Sampai sekarang masih nyanyi? Sampai sekarang masih nyanyi kok. Tapi emang aku lagi seneng challenge myself aja Oke, gitu. Dan ke dunia yang lain lah gitu ya. Karena betul. menyanyi bosen ya. nggak bosen sih, Nggak. pengen Solo atau ngeband juga? solo aku solo. Oh, tapi main alat musik bisa? Bisa. Apa yang pertama kali bisa kamu? Gitar sih, Gitar ya? gitar. Piano? Bisa. At the end of the day jadi bisa ya. Bisa. Aduh, enak banget tuh punya bapak anak band. Ribet nggak sih punya bapak anak band? Ribet sih, banyak ibu-ibu yang komentar-komentar gitu. Ya ampun nak, bapakmu ganteng banget. Kayak ibu lu aja biasa aja tuh kayaknya. Biasa itu serunya. Mohon maaf karena ibunya kan dari kurus ya. Iya kan dari bapaknya tuh kurus, belum seputih sekarang udah barengan kayaknya. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Bisa. Ribet maksudnya ribet dalam artian kamu kan anaknya anak cewek nih. Mm-mm. Sementara bokap kan anak band yang ya kita lihat tahulah anak band pergaulannya luas Ya, gimana. ya. Zara nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau ada cowok deketin begini, kalau ada cowok deketin begitu. Oh, enggak sih. Enggak. sih, emang Atau itu lebih ke bener-bener. mama. Dua-duanya sih, Dua-duanya. dua-duanya. Tapi emang karena aku tahu emang anak band ya udah punya image yang orang bandel lah gini-gini. Aku Aku ngerasa nggak ada bilang Zara. enggak, aku sendiri. Oke. Masalahnya emang aku sendiri. Pasti kak. Emang Orang dari, berusaha menjaga yang mana dirarakin ya. Kan harus Enggak. disakuin lagi nih. Emang akunya emang Oke. dari kecil emang selalu diajarin seperti itu. Oke. Jadi emang aku ngeliat dari their experience. Ya. Jadi aku sendiri harus menjaga diri aku juga. Oke Gitu. ya. Jadi lebih aware gitu Iya, ya, tapi lebih aku aware. sendiri pun juga seneng sih. Seneng banget om punya bokap yang gaul Iya, gitu kan. iya, Aku iya. kalau sama dia serasa kayak teman. Bisa diajak curhat, bisa Iya, diajak iya. nongkrong. Ada bokap yang nyiptain lagu buat kamu nggak? Enggak. Nggak ada ya. Dia nggak sebegitunya ya. Dia lebih mencurahkan hati buat Ungu ya. Kayaknya. Betul. Udah prioritasnya Lebih Iya. prioritas. Kalau Hana, Oke, startnya ya dulu ya. startnya itu dulu. Dulu tuh sebenarnya ini emang disuruh ibu sih. Karena dulu ini yang dipaksa gitu enggak sih? Karena dulu tuh anak perempuan satu-satunya anak tengah. Jadi Oke. kelakuannya kayak anak laki dulu. Berarti 1-3 laki. Iya, satu Anaknya laki anak dua. tengah cewek sendiri. Oke. Terus kayaknya ibu mulai worried gitu. Ini kok anak cewek, gue kok kayak laki gitu. Terlalu tomboy. Terlalu tomboy, Usia sukanya berapa main tuh di softball. judge tomboy itu usia SMP? 13-14 tahun tuh ikut jadi sampul dulu. Oke. Masih Berarti lebih kecil sebelum dari Zara nih. SD berarti? Enggak dong. Udah 13 di judge, tahun. maksudnya tomboynya udah Oh, kelihatan. tomboynya pas Ini bibit-bibit. SMP. Oh, SMP tuh. Hal ketomboyan apa yang Hana lakukan? Iya, sukanya panas-panasan, main softball. Gak ada yang cewek-cewek gitu tuh gak suka. Nggak Terus main cantik gitu ya? basket. Iya. Gak cantik gitu, berkeringat gitu ya? Beringat. Terus udah deh bau matahari tiap pulang. Terus kayaknya ibu mulai khawatir. Ini gimana ya biar lebih perempuan nih anak nih. Karena ini perempuan satu-satunya kan di rumah. Terus akhirnya yaudah deh. Jadi ayo Hana, jadi baru bangun gitu. Kayak dibangunin, Hana bangun. Kenapa bu? Ayo kita berangkat mau mandi. Hah? Oke. Terus tiba-tiba ke studio foto gitu. Oke. Zaman dulu kan Dulu belum ada. rambutnya Tapi nggak bondol, Nggak rambut bondol, panjang. oh, panjang, Nggak, masih rambut cewek Cibanda. kok perawatannya. Cuman kayak nggak ada gitu ngerawat diri gitu, nggak ada pakai lotion, nggak pernah yang kayak gitu. Iya, oke. Terus udah gitu akhirnya kayak ikut deh.
ini ngapain, terus kayak masih ngantuk Langsung terus dijual foto. gitu ya. Iya, Enggak langsung dong, enggak dijual. dong. Enggak dong. Dibikin portofolio langsung. Dibikin Kasih CV. kirim ke agensi. Tapi bener abis dari itu foto, terus ini buat apa, nggak apa-apa, ini kamu dulu tapi suka baca majalah gadis emang. Oke. Oh, iya. Terus udah gitu maksudnya masih lah ada ceweknya dikit. Terus gak kamu ikutan ini ya? Hah? Terus tiba-tiba dikirim, terus tiba-tiba masuk finalis. gitu. Iya udah. Mama tuh dapat idenya dari siapa? Ide itu. Gitu aja katanya tiba-tiba kok ngeliat ini kok kayak laki banget ya. Maksudnya ini kan anak. banyak tuh, maksudnya modeling atau apa. Kenapa tiba-tiba gadis sampul gitu? Karena emang aku suka baca majalah gadis Oh, dulu. oke. Terus masih cewek sebenarnya Agak masih jebakan baca. umur ini ya, gadis sampul ya. Oke, baca majalah ya kala itu. Bener loh. Itu berarti ADC baru keluar kayaknya ya? 2000 enggak dong. Iya 3 tahun sebelumnya lah. Iya kan? ADC Umurnya. 1 loh. ADC 1 Iya, loh. bener-bener. Iya. Wah, gue masih SD, bro. Iya. Aku SMP sih. Tapi turning point-nya jadi feminim. Sebenarnya sampai sekarang masih agak, maksudnya nggak yang terlalu cewek banget sih sampai sekarang kelihatannya aja, tapi kayak sebenarnya aku suka yang adventure, yang Memacu kegiatan yang adrenalin gitu. kayak gitu tuh suka aneh emang dari dulu. Terus kayak emang kayaknya terus akhirnya ibu bilang kayak ini kamu tuh dari kamu di perut ya, masa ngidamnya ibu dulu naik gunung gitu. Aduh. Kayak mau bawaan lahir kamu nggak bisa jadi yang Ternyata cewek banget. Nyokap setelah flashback, iya juga ya kenapa gue tiba-tiba dulu pengen naik gunung gitu-gitu ya. Emang bawaan oroknya sampai sekarang. Hal terrandom apa yang pernah Hana lakukan dalam memacu adrenalin? Yang tanpa persiapan, tiba-tiba gitu. Kayak apa ya? Sebenarnya ya apa ya waktu itu pokoknya sering banget tiba-tiba pergi kemana terus kayak entah Ngebolang paragliding, gitu lah. Iya terus ntar kayak manjat gitu. Suka banget hal-hal yang kayak Ikutan gitu. gong show loh kalau punya bakat-bakat kayak gitu. Zara emang tahu gong show? Enggak, tapi lucu. Ada dulu nama acara gong show ada. Apa sih itu? Naik gunung. Acara talent gitu, got talent gitu. Terus disuruh apa? Tapi dengan kearifan lokal. Ada orang yang bisa ngapain gitu. Dia namanya gong show Lucu namanya. banget. Kelihatan banget beda umurnya. I feel so old. Karena hanya dia yang tahu. Iya lagi. Waktu itu Berarti emang kalian ngerti. Enggak juga. Oh berarti kamu juga sama Aku mah ini Benteng Takeshi masih masuk. masih Nah, Maya. itu aku juga Aku masih ada zamannya. Tahu Ya. nggak? Enggak. Ya. Itu bener sih juga dia enggak Zara. Tapi kalau kalian merasa nggak, kan udah kerja dari sejak usia muda, waktu mainnya sedikit iya apa enggak? Iya apa iya? Sobat Kuy, ini dia. Aku mau quality time bareng KFC Golden Combo. Yeay. Wanginya itu, aduh. Harum. Jadi Sobat Kuy, aku beli KFC Golden Combo ini, Golden Combo 1 ini dengan 1 golden chicken, 1 nasi dan juga 1 buttercream float. Nah, sekarang aku mau pakai hand sanitizer dulu. Aha, lala, ding dong, dingin dong. Kita makan golden chickennya ini. Guys. Makin cinta ini sama ayam KFC karena saus kejunya ini melimpah terus dipadu padankan dengan lezatnya ayam crispy KFC. Perpaduan yang sangat pas banget. Ada pedes-pedesnya dikit gitu. Sekarang kita coba nih ya. Buttercream float-nya nih. Manisnya ini apa ya, rasa buttercream ini ketemu dengan dingin dan lembutnya soft ice cream khas KFC jadinya perfecto. Sobat Kuy, pokoknya ini gampang kalau kalian mau merayakan quality time dengan KFC Golden Combo, karena kalian tinggal pesen di aplikasi KFC Ku aja atau langsung berangkat ke KFC Store terdekat. Ini harganya cuma 39 ribuan aja. Catat ya, 39 ribuan aja. Ayo, langsung aja pesan. Aku lanjut makan dulu ya. Pasti sih waktu main itu
sedikit, cuman dibanding yang lain ya. Cuma emang ada sisi kayak ada apa namanya? Senang juga. Soalnya kalau misalnya kalau udah kerja kayak gini ya sekarang ya. Kalau udah nganggur tuh ngerasa kayak nganggur banget. Jadi kayak anjing lu gak laku lagi atau gimana sih? Kayak aneh aja gitu. Padahal emang sebenarnya dikasih sama Allah tuh dikasih waktu istirahat sebenarnya. Itu kan kalau sekarang udah bijaksana. Waktu dulu Waktu dulu itu gimana? Merasa kayak gue tuh pengen main, tapi ada callingan ini gitu. Kalau dulu sih, nggak dulu gue belum selaku sekarang. Bener. Bisa gue lari Bener. Mungkin Zara nih. Kalau Zara gimana? Waktu main kamu dengan teman-teman sekolah, tapi harus nyanyi, harus ini, harus kemana? Dulu sih emang pas awal-awal nyanyi, itu quite a problem sih. Karena emang aku senang main sana-sini, aku senang hangout gitu. Tapi ya emang ini konsekuensinya sih. Aku sama ayah selalu diskusi, aku bilang aku mau nyanyi, terus habis itu ayah ngomong, ya Kak, tapi konsekuensinya kamu gak bisa main ya, kamu harus izin sekolah terus gitu. Sudah Dan di briefing seperti itu, jadi dan ayah pun juga tahu kalau misalnya aku tuh anaknya termasuk ambisi dalam sekolah. I have to get my grades good, aku harus 100 terus, harus 90 terus. Iya, gitu. Tapi ini juga masih pengen nyanyi juga, gitu. Berarti harus ada yang dikorbankan nih. Iya, gitu. Tapi gak apa-apa sih. Maksudnya aku ngerasa bahwa Insya Allah, apa yang aku lakuin di umur aku sekarang ini bisa menjadi suatu hal yang baik di masa depanku. Bijak gitu. banget. Bijak banget kan ya, anak emang. Menyalak kakak. Kelas abangku. Ilmu padi. Kalau ada sendiri? Waktu kecil. Iya, waktu di SMP itu kan pengen main. SMP. Tapi sebenarnya waktu SMP tuh gimana ya? Karena kan cuma ikut gadis sampul, habis dari situ emang orang tua sebenarnya nggak yang ya udah deh. Tujuannya karena biar supaya lebih jadi cewek aja, jadi bukan yang untuk kerja. Untuk kerja. Sebenarnya emang malah justru Hana kamu tertarik di entertainment gitu. Belum tahu sih gitu kayak ya nggak apa-apa kalau emang mau ke situ, tapi kayak kamu harus selesai sekolah dulu. Justru emang orang tua aku selalu jangan malah lebih fokus ke entertainmentnya sehingga pendidikannya terbengkalai gitu ya. Jadi kayak kamu kalau mau bahkan bukan lulus SMA malah justru S1 dulu baru kamu terserah mau ngapain. Itulah makanya ada istilah vakumnya tadi. Itu. Karena kuliah dulu. Iya. Jadi sempet sih ya paling kayak sama kayak kamu kayak ngambilnya iklan-iklan yang gampang gitu. Yang gampang yang sehari 2 hari beres gitu ya. Iya, buat uang jajan gitu. Terus dari situ baru kayak paling kalau lagi dulu semester gitu, libur semester gitu baru ngambil kayak pernah dulu ngambil FTV yang kayak gitu. Wait, nih ketika masih sekolah gitu kan udah pernah dapet duit nih. Kalau cewek ditabung apa dihambur-hamburkan enggak sih uangnya? Jujur. Kalau gue jujur, nggak mungkin ditabung. Nggak mungkin. Cowok punya duit, punya dong. Zara ini kira untuk dicontoh ya. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Tapi dulu emang buat jajan sih, buat jadi dihabisin. Iya dihabisin. Kalau Fadli? Kalau gue tuh nggak beli bahan dong. Pak, tolong diputerin bahan. Gue semenjak dapat duit, gue merasa kayak, wah nggak pernah puas. Gue mau gue ke Tanah Abang lagi, bahkan gue tetap jual bahan juga ke orang, nawarin barang. Dan duit gue yang gue pakai tuh bener-bener gue pelit banget. Hemat sih lebih tepat. Gue orang Padang. You are so Padang. You are so Padang. Wait, Padangnya mana kan? Padang kan ada banyak jenis ya, banyak gen gitu. Gue benar Padang yang desa banget. Jadi waktu ada orang sebut Pariaman, Bukit Tinggi. Gue Payakumbuh. Oh, Payakumbuh. Jadi desa gue tuh 2019 masih 3G waktu itu sinyalnya. Jadi itu sedesa itu. Aku tidak berani ke arah sana. Oke. Terus duit gue tuh benar-benar gue tabung. Gue kalau keluar sebisa mungkin keluarnya dikit lah segala macem. Sampai gue bisa beli motor dulu. Habis itu baru beli mobil. Baru habis itu gue fire-fire lagi. Tapi kan itu beli motor pun itu kan udah. Soalnya motor gue waktu itu Vario bro. 9 tahun gue pakai motor itu. Udah sampai oglek-oglek, udah getar-getar. Gitu. Jadi lu balas dendam lah waktu itu. Gue pengen beli motor bagus. Pengen beli mobil bagus gitu. Meskipun second. Iya gak apa-apa. Tapi kan ada kepuasan tersendiri. Iya. Model paling sukses sesumbar berarti. Iya loh. Bangga loh. Enggak lah se-Indonesia gue. Bukan maksudnya sesumbar tadi bukan daerah sesumbar yang sombong. Sesumbar sombong maksudnya. Ada. Nah tapi kan karena kalian sudah bekerja di dunia entertainment dari usia yang muda gitu lah ya. Pernah ngerasa ada burnout nggak? Maksudnya kalau anak zaman sekarang tuh yang ngomong-ngomong ambis tuh burnout tuh kayak apa ya? Kayak gitu. Mentalnya kena gitu. Di kepala tuh kayak
gitu kayak aduh gitu gue capek jenuh gitu. Aku muak dengan rutinitas ini gitu. Udah dikit ngeluhnya panjang. Iya gitu apa ngedumel ngomel. Langsung ke psikolog nggak? Nah kalau anak sekarang iya kan. Kalau anak-anak kita kan tidak live musik aja. Maaf sekali lagi Zara dan para sobatku yang muda-mudi jangan dicontoh ya. Pernah nggak kalau burn out ya? Sebenarnya waktu kecil nggak terlalu ngerasain karena kan masih fokusnya sama sekolah. Sekolah pun bisa burn out sih sebenarnya. Iya nggak sih? Pasti ya. Walaupun sebenarnya anak SMP tugasnya sekolah, anak kuliah tugasnya kuliah ya. Harusnya nggak ada burn outnya sih. Tapi pas kita di situ kita mungkin gitu. Se-strong itu gitu dulu. Jadi masih secara mental belum kuat. Tapi kalau sekarang sebenarnya kalau ngerjain sesuatu yang gak sesuai passion, kayaknya aku baru ngerasain burnout. Tapi kalau kalau ngerjain sesuatu yang aku suka, kayak secapek apapun, kayak inget lagi aja, kayak Han suka kan? Oh iya sih, yaudah deh, yuk hajar deh gitu. Kalau aku beda ya, kalau aku yang penting budget nih. Kamu Padang bro. Aku ada Padangnya juga loh sebenarnya. Ada Padangnya juga. Tapi gak kayak dia. Zara gak mau kalah dong. Aku nggak Padang sih sebenarnya sih. Makanya paling slow kayaknya. Kayaknya aku nggak Padang sih. Gitu. Tapi pernah ada dong momen-momen antara idealisme dan cuan. Ada banget. Nah itu. Ada dong. Pernah banget ngerasain akhirnya, iya udah deh kayak idealismenya diturunin dikit, ngambil sesuatu yang Hana inget rekening. Itu. Aku kuat, aku bisa, aku nyaman di sini. Tapi ternyata aku lebih burn out kalau mikirinnya itu dibandingin kalau kamu suka gitu. Jadi kalo daripada buang-buang tenaga untuk mikirin si itu, jadi makin burn out, mending udah gak usah dipikirin deh gitu, jalanin aja gitu. Iya. Kalau udah gimana udah. Saya sih kalau misalnya burn out ya mikirin lagi, ini nggak apa-apa, budgetnya gede. Lebih kayak udah Fadli sama kita udah. Aku juga nyaman di lokasi ini sebetulnya. Jadi kayak senyum dulu. Terus biasanya mungkin pada saat kita kerja kan, kita nggak bisa kemana-mana tuh. Kita stuck di lokasi segala macam. Pagi ke pagi ketemu orang yang itu mulu. Paling belanja. Itulah jadi ininya ya. Jadi terus makan enak itu penting banget sih menurut gue, makan enak tuh. Good mood. Betul. Karena kalau nasi kotak mulu stres juga kita saya. Mau ngelebar. Kalau Zara nih, sudah mengelola uangnya sendiri atau belum? Atau apa-apa ke mama gitu? Apa-apa ke mama sih aku. Karena aku kalau misalnya pegang uang sendiri pasti online shopping gitu-gitu kan. Dan aku emang pengen nabung. Jadi dibantu lah, tolong bantu aku mah gitu. Iya betul. Gitu. Tapi balik kan duitnya. Iya Kita tanya mamanya. Biasanya kan gitu ada kalau ada orang anak-anak. Iya ngerti. Kita kan, jangan megang uang 50.000, soalnya nanti hilang. Gimana aja. Besok-besok nih minta 2.000, 5.000, udah habis jajannya. Perasaan kemarin cepet dari tarik emak gua, kenapa ini baru 5.000 udah habis? Enggak, balik. Gitu. Aku mulai ngomongin soal uang sama ibuku mulai ini sih, Om. Jadi emang kayak Boris aja. Enggak, Boris aja, bilang Boris aja. Aku langsung gak sopan. Uncle. Oke. Kalau Om tuh kesannya terlalu genit. Oke, Uncle. Uncle aja. Iya gitu, Uncle. Iya, Uncle B. Uncle B. Gitu. Jadi emang aku sekarang ini kayak, Bun, aku minta segini ya buat di rekening aku pengen pergi sama ini. Pernah gitu. nggak boleh, nggak dikasih? Dan enggak boleh? Oh, semua selalu oke? Oke, mungkin karena emang aku sadar diri ya? Iya, sadar diri. Mintanya yang wajar-wajar aja gitu. Iya, dan aku tahu sih emang aku panggil ibuku kan Buni. Iya. Buni kan emang selalu niat baik. Kalau misalnya, Kak segini aja ya, yang lain buat nabung. Oh oke. Gitu, ada pengertian itu tuh ada gitu. Tapi ada nggak pernah ngebet banget pengen beli apa dan harganya lumayan mahal. Jadi agak proposalnya agak perjuangan gitu. Entah nonton konser setiap siapa. Minggu sih. Ada aja setiap minggu butuh iPad, pengen tas baru, pengen dompet baru gitu. Oh gitu. Banyak duitnya ya. Banyak duitnya. Amin. Kok enggak? Amin. Oh gitu. Amin. Tapi itu selalu oke semua. Ada nggak momen-momen kayak,
duh mama kayaknya lagi bad mood nih, jangan deh, jangan Oh gini iya, sekarang. itu siap saat. Udah bisa menganalisa. Biasanya tuh Buni tuh sebelum aku ngomong udah bad mood, udah pura-pura bad mood. Biar nggak dinilai. Jadi kayak gitu, Kayak, Bun, aduh sebentar, ini lagi gini. Udah gitu. dipagerin duluan. Iya, udah tahu. So pas aku udah jalan ke kamarnya udah baik-baik, auranya tuh udah ada bad mood gitu. Disok-sokin Gitu. dulu. Berarti dua-duanya udah saling Iya. mengetahui strategi masing-masing kalian tuh gitu. Oh, gitu. Kalau Fadli mah nggak ada, udah mengelola duit sendiri, udah Iya, terserah lu lah. Mau gimana ya. Iya bener gue. Tapi kalau sekarang misalkan keluarga gitu, ada bokap lagi ulang tahun atau apa, pernah ada maksudnya ya dari lu Iya lah. ya, paling gue berusaha ngasih kado, terus kayak paling penting adalah kita makan-makan bareng sama keluarga sih kalau kayak gitu. Itu paling penting. Pakmu apa kabar? Beda Ya, Fadli ya? Itu Fadil ya? Kirain Pakmu sehat, Pakmu sehat. sehat, Pakmu sehat ya. Dan juga kalau ditanya, kalian ini saking burnout-nya pernah nggak sih jadi kebawa mimpi, terus jadi nggak ya kecapean gitu kan, Pernah jadi sih. kebawa mimpi. Oh pernah banget sih. Kalau kecapean kayaknya emang aku orangnya mimpi buruk deh. Mimpi buruknya apa? Sampai ngigo-ngigo gitu kayaknya. Oh gitu. Iya. Aku gitu deh kayaknya. Kecapean iya. Draining. Iya kalau capek. Kalau Jadi kadang yang sampai kebangun terus kayak masih gitu. ke bawah iya. Kalau kecapean. Jadi keringet-keringet jagung gitu ya. Kebanyakan nonton film kita ya. Kalau kayak iya dong Keringet. harus. nggak semua keringet. Kalau Zara juga pernah kebawa mimpi nggak? Enggak sih aku. Nggak pernah sampai kebawa mimpi ya. Karena kamu selama ini kayaknya enjoy ya dan happy aja ya. Tapi enggak juga sih, Uncle. Uncle. Uncle B. Enggak sih. What up? Aku selalu bandingin diri aku sama teman-teman aku yang umur 17 tahun juga gitu. Ya aku kadang-kadang suka nanya sama diri aku, kok enak ya mereka habis pulang tidur, Iya, sleeping beauty, sementara Iya. gue harus pergi sana sini gitu. And dengan adanya itu aku jadi lebih mikirin terus. Tapi ya baik lagi bener sih kayak Kak Hana, aku juga selalu mikir positif. Berarti kamu yang dipaksa kamu dewasa mau. sebelum waktunya ya? Mau bilang itu, tapi aku juga Dipaksa bijak sebelum waktunya. maybe ya, tapi mungkin kalau misalnya pun aku nggak di dalam entertain, karena aku juga ayah tuh punya sifat kayak kalau misalnya lo anak pertama ya lo harus jagain adik-adik terus gitu. You have to be the leader of the Iya, house iya, gitu. iya, Jadi iya. emang aku mau entertain atau nggak entertain juga tetap begini sih. Tetap akan begitu ya, nanti Iya, akan iya. bijaksana sebelum waktunya juga ya. Iya, Karena iya. banyak adik-adik. Ya. Ya gitu. Kalau Fadli pernah Kalau kebawa mimpi gue- nggak sampai burnout? Enggak sih, paling gue kayak abis pulang kerja Habis apa? lebih Ngomong apa? ke capek aja. Ngerti gak sih, kayak sedih banget. Kok duit gue gak nambah-nambah ya. Pas kerja gue udah capek. Kok tetap kayaan dia ya gitu. Kok dia banding? Terus habis itu pesan gulai otak. Orang itu paling benar. Makan Makan dulu deh. Biar chill. Pernah mimpi buruk sampai mimpi hantu nggak? Mimpi hantu gak pernah sih. Mimpi nggak hantu. pernah. Soalnya gue Mimpi hantu orangnya Islam pernah ya? banget. Wah. Berdoa sebelum Oke, tidur. case close Fadli. Itu nggak bisa dikemana-manain lagi Fadli. Udah oke, gitu udah oke. Gitu pembicaraan kita, it's done. Gitu. Alhamdulillah sih, alhamdulillah gak pernah. Gue ngiri nanti dikirim nih kalau kamu kayak gitu. Iya loh, jangan sembarang. Tapi di antara kalian ada yang penakut nggak atau justru malah berani banget sama hantu? Atau ada yang takut banget? Ahi takut kan? Aku tuh nggak berani tapi takut dikit. Takut, gak usah soal Malu karena otot kan ngomong takut. Enggak. Lebih kayak enggak sih, nggak begitu takut banget. Dulu emang takut, sekarang Oke. udah nggak begitu. Kalau Zara? Aku lebih ke penasaran sih. Oh, Kalau ada yang aneh ada gitu ya? atau enggaknya, Iya, exist bikin atau penasaran. doesn't exist gitu ya, Iya. exist. Kalau Hana? Dulu rumahku kayak haunted house gitu. Jadi aku nggak serem. Udah Rumah biasa. jadul? Bener ya, rumah Belanda yang toiletnya di luar. Udah Terus- berteman gitu kamu. Terus ada Yang kalau jam 12 malam ada ngiguk. Enggak kayak gitu. Positive thinking Tapi aja. di lantainya tuh dulu ada bekas darah gitu yang nggak bisa hilang. Aku pernah tinggal di rumah seperti itu dulu. Berarti yang lantainya masih kecil-kecil kotaknya. Masih. Warna merah bata, Iya, gelap gitu. iya, iya. Kacanya Kayak gitu. kaca es gitu. Hah? Kaca es tuh maksudnya aduh enggak. Gimana ya? Kaca es tuh Beda angkatan nih. enggak dong, masih sama dong. Kaca-kaca es tuh yang warna-warni gitu loh kacanya. Oh enggak kok, Oh, masih. enggak. Hah? Warna-warni. Yang kayak kalau lihat-lihat ngelewat ke katedral masih kayak gitu-gitu. Oh enggak. Oh, Ini enggak. udah agak. Tapi yang pintunya tau kan yang jendelanya dibukanya gini. Yang masih gitu. begini Iya. gitu. Iya, Oh, ngerti. gitu. Terus Kayak gitu. kok
kalau kalian pada takut-takut, kenapa kalian berani ngambil job ini nih? Yang ada di baju kalian ini. Kereta berdarah. Coba. Karena penasaran kan tuh, kayak Zara penasaran. Zara sih penasaran. Tapi kalau Fadli enggak. Kamu tahu kenapa? Yang pertama gue kenapa menerima film ini karena ini kesempatan yang besar ya buat gue main sama Rizal Mantovani dan aktor-aktor kelas lainnya. Sutradaranya nih Rizal Mantovani. Rizal Mantovani. Setelah sekian lama beliau comeback lagi. Iya. Iya dong, benar kan? Betul. Iya kan, Terakhir untuk kayak ngedirect film ya. Ngedirect film horor. Iya, benar film horor gitu. Iya. Rizal Mantovani terus ini benar-benar yang berani sih termasuk ya. Iya. Kita di kereta dia berani bikin luarnya tuh green screen semua. Iya. Jadi 90% tuh pasti green screen. 90% cerita itu di dalam kereta dan green screen. Jadi kayak, ini berani banget. Dan ini di PH-nya kan multi kan, dan besar. Jadi kayak, oke nih kayaknya the next level film Indonesia gue rasa. Kalau ini berani, kita bakal bisa berani bikin di pesawat atau di... Iya sih, kalau Kalau Zara, kenapa mengambil, apa memang dari dulu ada track record senang-senang nonton YouTube horor, terus ada tawaran? Enggak sih, emang aku pribadi ngerasa bahwa ceritanya untuk Kereta Berdarah ini emang very exciting dan benar-benar fresh gitu. Dan aku juga lihat ini kesempatan aku untuk bisa main sama aktor-aktor yang senior banget nih. Jadi aku tahu kalau misalnya enggak bukan lu. Gitu. Jadi aku kalau juga dia senior banget kayak Om Ucus gitu-gitu apa ya namanya ya? Om Tio gitu-gitu ya. Gitu. Jadi emang aku ngerasa bahwa kayak gue bakal belajar banyak banget nih di film ini. Kalau Hana ngambil project ini? Ini horor pertama lagi. Horor pertama. Kok bisa tertarik? Karena ceritanya bagus. Ini cerita tentang apa sih Kereta Berdarah? Tentang kalau sebenarnya yang boleh aja dikasih tahu, yang nggak boleh jangan. Ya sebenarnya cerita tentang ini dimulai dari dua adik kakak, Kembang sama Purnama. Kembang tuh yang diperanin sama Zara, Purnama yang diperanin sama ini kakak adik. Kakak ceritanya mirip kan? Mirip sih, mirip. Yang lagi mau merayakan kesembuhan. Jadi Purnama baru sembuh dari sakit. Terus mau ngerayain kesembuhannya dengan naik kereta menuju Resort Sangkara. Jadi ini kereta resort sebenarnya. Terus tapi di tengah perjalanan setiap masuk ke dalam satu terowongan, satu gerbong hilang. Jadi yang tadinya semua di dalam kereta tujuannya menuju resort untuk bersenang-senang, akhirnya tujuannya berubah gimana caranya bisa survive dan keluar dari kereta ini. Dan kalian menyadari itu ada yang hilang. Iya. Ada gerbong yang hilang. Iya. Dan semua penumpang itu ikut dalam berakting ya. Ya maksudnya kayak bawa ceritanya masing-masing gitu ya. Iya, jadi kayak bukan yang kayak ekstrasnya lewat-lewat doang, tapi mereka benar kayak teriak-teriak atau mereka juga kena make up efeknya segala macam. Iya, karena kan mereka ada di dalam film terus. Jadi emang kelihatan semua. Jadi. Gitu. Dan itu berarti full dalam kereta dong. Full, 90%. Iya lebih, 95 mungkin ada ya. So ini film durasi berapa? 103 menit kalau nggak salah. 103 menit, gokil. Maksudnya susah lo bikin film yang setnya itu aja. Untuk bikin orang tetap penasaran, tetap ngikutin ceritanya gitu. Setiap gerbong juga emang beda. Jadi kita bedain kayak ekonomi 1, ekonomi 2, terus ada VIP, VVIP. Dengan background masing-masingnya. Penumpang yang di VIP itu dengan pola pikir yang bagaimana gitu. Kayak gitu. Menarik banget makanya ceritanya sebenarnya. Seru. Dan per ini tayang, penontonnya udah 700.000 kayaknya ya. Hari ini? Per ini tayang, nanti nih tayang udah di ED, nanti ditayang di ini udah 700.000. Sudah 1 juta dong. Amin. Sudah 1 juta. Tayang kapan sih? Gak tau guys, ini tayang kapan? Ini tayang kapan? 12 ya? Udah 1 juta. Udah 1 juta. Insyaallah. Udah 1 juta. Harusnya kita doakan 1 juta ya. Aminnya mana? Amin. Udah 1 juta. Dan juga kalau misalkan nanti lebih dari 1 juta, ada Kereta Berdarah 2 nggak? Coba kita tanya. Semoga aja ya. Semoga aja ya. Mungkin di pesawat lah, boleh. Ada pesawat ganti, beda ya. pesawat Pesawat berdarah. Berarti kalian kalau di dalam kereta terus, interior terus, kebanyakan berarti bisa ini ya, syutingnya bisa tetap normal ya, nggak harus nunggu malam terus. Iya, kita di dalam studio tuh. Itu di dalam studio? Dalam studio hampir semuanya di dalam jadi studio. Itunya kita bikin sendiri. Gerbong-gerbong itu dibikin. Jadi setiap minggu tuh kita ganti-ganti terus. Kayak untuk minggu pertama kita VIP, minggu kedua ekonomi, habis lokomotif. Enak gitu. sekali syutingnya. Iya, kayak menyenangkan berarti syutingnya.
dalam studio, tidak apa itu hujan. ada. Tidak ada adem. suara motor-motor knalpot Bronx lewat. Tahan dulu ya teman-teman ya. Tolong keluar lokasi ya kerjasamanya. Cuma kalau pada saat syuting di studio itu kalau misalnya asap masuk, itu asap bener-bener kita hirup sendiri itu. Gelebek gitu ya. Karena ada jalan keluarnya ya. Iya. Sampai kayaknya ada momen dikasih ini ya kayak apa essential oil supaya baunya. Baunya terlalu. Karena kan asap-asapan itu ada banyak budgetnya ya. Ada asap murah, ada asap mahal gitu. Yang ini multi alhamdulillah sih. Alhamdulillah asap bagus. Yang bagus ya, yang mahal ya. Bukan yang di kaleng cat, terus yang di kipas. Ini kipasnya ada di dalamnya ya. Oh, ini mewah. Ya, ini gitu ya. yang mesin gitu. Ya, oke, gitu kan. Oke itu mahal itu. Itu mahal. Mahal. Tapi kalau syutingnya sendiri maksudnya ada kesulitan-kesulitan gak sih kalian lagi syuting? Karena kan itu green screen, terus untuk feel-nya dapat di kereta tuh kan. Iya. Ya. Sebenarnya yang seru nih karena kan memang keretanya dibangun 1:1 dengan kereta aslinya kan. Ya dilebihin dikit lah 10 cm buat kebutuhan buat blocking dan lain-lain. Nah terus yang seru memang kita masuk karena dibuat seril mungkin. Orang artnya tuh luar biasa ya, bagus banget Siapa setnya. artnya? Maaf mas, namanya siapa? Siapa? Moti, ya. Mas Moti, ya. Siapa? Ulang lagi. Mas tanya. Moti. Mas Moti. Bukan, Moti itu. Beda lagi. Itu bagus banget dan jadi keretanya emang supaya kita ngerasain kayak lagi jalan, emang ada orang di luar ngedorong-dorong gitu. Terus yang lucu juga kalau kayak di lampu tuh ada orang yang kayak tau nggak kayak gitu supaya ada daun-daun biar lewat gini-gini kan. Jadi ya udah kita benar-benar dibuat seril mungkin. Terus memang challenge-nya itu kayak gimana caranya kita bisa nyamain persepsi kan di dalam situ. Kayak kita belok, semua pemain harus kompak. Iya harus belok gitu kan. Iya. Jadi kayak 1, 2, 3 yang itu sih yang serunya sama ya sebenarnya yang jadi tantangan juga kayak bermain dengan imajinasi banget kan. Karena semuanya hijau. Kayak apa yang kita lihat kita harus sama gitu di satu kepala sebesar apa. Waduh, tantangannya luar biasa banget itu main dengan green screen itu kayak hah? Gitu aneh ini gitu kalau yang belum biasa. Gitu. Iya, tapi kalau menurut aku pribadi serunya pun juga karena kita semua di sini berusaha untuk film ini bagus. Iya. Gitu. Iya. Aku pribadi aku ngerasa bahwa banyak banget di sana tuh aktor-aktor yang pengennya bagus sendiri. Gue mau cantik sendiri nih. Gue pengen yang paling bagus lah pokoknya. Tapi di film ini yang aku rasain adalah kita semua tuh berusaha untuk bagus. Kalau satu kurang kita benerin. Kalau ada yang gini-gini kita tambahin. Ya karena kan film memang bukan karya pemerannya doang, tapi karya semua orang itu. Iya. Even yang PU pun ya, kalau makanan gak enak itu juga bete syutingnya. Iya dong. Bete syutingnya benar. Iya gitu. Kalau Fadli sendiri di syuting ini yang paling berkesan di lu apa? Banyak belajar sih. Aku ketemu Kak Putri di situ, ada Putri. Ada Kiki Narendra juga. Ada Om Totos. Aku banyak belajar dari mereka sih cara mereka actingnya tuh lebih kayak apa ya, lebih luas lagi gitu loh. Pada saat mereka baca skrip terus diperluas lagi tuh jadi kayak bisa versi ini. Jadi banyak belajar aja sih, lebih di sini tuh banyak banget belajar. Banyak belajar banget. Boleh dong diajak dong para Sobat Kuy untuk menonton Kereta Berdarah dong. Yes, teman-teman Sobat Kuy jangan lupa buat nonton apa? Film Kereta Berdarah di bioskop. Nah, ada sinema visit nggak? Ada banget. Ada. Tuh para Sobat Kuy, siapa tahu kalian nanti beruntung di kota kalian, di bioskop terdekat di kota kalian ada mereka nanti datang sinema visit. Betul. Begitu. Kalau begitu, terima kasih film Kereta Berdarah. Thank you so much sudah datang ke sini. Semoga filmnya bisa berjuta-juta, 2 juta, bahkan 3 juta. Oke, kalau begitu. Para Sobat Kuy, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye-bye. Bye.